Jadi, sudah terbukti dia bersalah. Ya, Rena. Tidak berdasarkan kira-kira saja. Bukti-bukti telah cukup mengatakan dan mereka menuntut eksekusi dapat dijalankan sebelum saja. Nuntut? Kau kira siapa yang bertanggung jawab di sini? Sudah terang, tapi mereka khawatir karena sektor hukum adalah Kawanku. Anak dari seorang guru yang aku hormati. maaf, Rena. Mereka pikir apa? Mereka pikir dalam hal ini aku masih sempat memikirkan itu. Anak dari seorang guru yang aku hormati. Kalau aku mintakan dia diperlakukan dengan baik, itu adalah haknya sebagai tawanan. Maaf, Rena. Kerap kali Ya, kerap kali terjadi. Orang tidak bisa membedakan antara tugas dan perasaan. Bawa dia kemari. siap, Rena. Inilah hidup yang aku alami. Apa arti dari hidup ini? Hai! Siapa yang bernyanyi di hari? Siapa lagi kalau bukan si Jalani pemabuk itu? Suruh dia diam. Siap, Tetan. Jamila, kau tahu apa-apa bukan? Mereka bilang, kalau bukan karena kau, aku sudah disantai. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih itu tak perlu. Baiklah, apa yang akan kau perbuat atas diriku? Buatlah, aku tawanan. Ya, kau tawanan. Tembaklah, biar kau puas. Itu perkara nanti. Tapi, aku ingin mendengarkan dari mulutmu sendiri tentang semuanya ini dulu. Apa yang ingin kau dengar? Dengan maksud apa kau? Jauh, Jamila. Hanya itu yang ingin aku tanyakan. Tidak ingin menanyakan tentang apa-apa yang telah kau perbuat. Tidak ingin menanyakan berapa jumlah prajurit yang gugur karena terjebak di budaya. Jawablah. Tidakkah kau tahu bahwa antara anak dan orang tuanya senantiasa terjalin ikatan yang tak terputus? Jangan kau coba mengelak, Jamila. Aku ingin menemui ayah dan adikku Julaiha. Tahukah kau tempatnya? Tidak. Dari mana kau tahu kalau ayah dan adikmu di sini? Dari orang-orang yang pernah datang kemari. Sebelum tertangkap, kau sudah kurang lebih dari 3 hari berkeliaran di daerah ini, bukan? Tidak! Tepat pada waktu aku sampai, aku terus ditangkap. Jangan bohong, Jamila. Aku tidak bohong. Di mana kau ditangkap? Tengah-tengah bulan. Mengapa kau di sana? Aku sedang melepaskan lelah. Melepaskan lelah di tengah-tengah bulan? Aku tersasar. Aku belum pernah memasuki daerah ini. Waktu itu, sebuah pesawat capung melayang-layang di atas bulan itu pula, bukan? Ya, tapi itu hanya secara kebetulan. Engkau
engkau tidak takut ditembak dari atas, Jamila? Aku takut juga. Mengapa engkau tidak berlindung? Aku berlindung. Aku rapatkan diriku rapat-rapat ke tanah. Jamila, ini cerminmu bukan? Ya, Solek benar sekarang. Apa gunanya cermin ini? cermin gunanya untuk mengancam. Ada sisirmu, Jamila. Kau bawa sisir. Hilang. Oh, Jamila. Baiklah. Bukankah kau takut pesawat capung itu menembakmu, bukan? Maksudku, aku tidak begitu takut. Mengapa? Karena Karena apa? karena itu hanya pesawat capung. Tapi kau tiarap juga, bukan? Ya, Dan kau keluarkan cerminmu pada waktu itu. Barangkali kau pikir itu adalah kesempatan baik bagimu untuk melihat muka kena debu atau tidak. Lalu orang melihat pantulan cerminmu main ke kiri dan ke kanan. Mengapa begitu, Jamila? tidak tahu. Dosa! Dosa kau! Kau tak tahu aku akan berdusta. Mengapa kau dustai aku, Jamila? Karena aku senang untuk berbuat. Kau binatang yang tak perlu diberi ampun. Bukankah engkau yang telah membakar pesantren ayahnya? Tidak, aku tidak membakarnya. Engkau tak membakarnya. Tapi engkau biang keladi yang menyebabkan pesantren ayahmu terbakar. Pesantren yang mewarisi terus turun temurun. Mulai dari buyutku, kakek-kakekmu sampai ke ayahmu. Pesantren tempat ayahmu menimpa pemuda-pemuda yang bertanggung jawab akan hari depan agama dan tanah air bangsa ini. Jamila, engkau tak menyesali semua itu? Tidakkah engkau takut akan siksa Tuhan? Bagaimana kelak dosamu akan membakar dirimu? Itu tanggungan risiko. Oh, jiwa yang tak lebih berharga daripada jiwa seekor anjing. Berapa banyak air mata yang harus dicucurkan para ibu untuk mengenang murid-murid ayah yang hangus terbakar bersama pesantren yang dicintainya, Jamila. Tapi siapakah yang akan mencucurkan untuk rubuhnya, Ibu? Siapa yang suka berkata, akan kutuntut kematian ini? Siapa yang akan membalas dendamnya? Ya kau! Angkat engkau pengkhianat. Pandanglah aku untuk hal yang penghabis. Karena malam ini juga rakyat lutut darah. Aku tidak sudi memandang muka seorang pembunuh. Angkat engkau pengecut. Aku telah mengangkat mukaku, Letnan. Aku telah mengangkat mukaku seperti dulu. Tatkala aku dengar serentetan tembakan, kemudian rubuhlah mati. Aku telah mengangkat mukaku, Letnan. Dengarkanlah aku bicara. Pandanglah aku untuk hal yang bahasa. Tenangkanlah kembali kawan-kawanmu. Tenangkanlah tatkala mereka dengan sepenuh tenaga dan mengangkat tangan dengan menyeru merdeka.
memalukan tinju. Mereka roboh berlumuran darah. Kenangkanlah betapa api telah memusnahkan mereka. Aku kenangkan. Aku menangkan. Mereka menang lalu mati. Dan aku dengan letupan yang dahsyat. Aku terlempar. Aku melihat ayah terbungkuk-bungkuk dan lari bersama Julaida. Aku menyeru mereka. Aku hanya mendengar suaraku sendiri. Aku juga mendengar suara ayahku. Ini dia anakku. Fajar yang memerah. Yang terang. Siapa yang akan menuntut balas kematiannya? Siapa prajurit Bautan Kedal? Nah, kaulah! 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 Kau terhormat kalau dia ditembak. Seharusnya dia digantung. Pak Kiai, silahkan dulu. Saya ingin mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak. Pertimbangan apa? Maukah kau menggantung dia? Bukan begitu, Bapak. Jamilah sudah terang bersalah. Dan dia harus menerima hukumannya. Namun, karena Bapak adalah ayah, saya juga perlu mendatangkan Bapak kemari. Dia bukan anakku. Haji Jamil tidak mempunyai anak seorang pengkhianat. Harap diingat, Pak. Malam ini adalah malam terakhir bagi Jamila. Tentulah Bapak sependapat dengan saya bahwa saat-saat yang penting dalam kehidupan manusia adalah saat manusia menghadapi maut. Pada saat-saat itu memerlukan persiapan dan ilmu. Pada saat-saat terakhir, saya ingin dia mati sebagai putri Bapak, sebagai murid Pak Kiai. Saya ingin dia mati bukan sebagai anjing. Kutukan apa yang ditimpakan padaku ini, Retna? Pak Kiai, Aku telah besarkan anak itu dan kuturunkan semua ilmuku karena dia yang mewaraskan segala-galanya. Tetapi kenapa ia tidak mengerti perjuangan bangsa sendiri? Aku sungguh tidak mengerti. Balasan apa yang harus kuterima ini, Retna? Pak Kiai tidak boleh menyesali diri hanya lantaran dia. Beratus-ratus murid, bahkan beribu-ribu murid yang senantiasa menyebut nama Pak Kiai dengan hormat dan hebat. Beribu-ribu murid yang mewarisi cita-cita Bapak dan akan meneruskan cita-cita itu. Marilah kita tidak bicarakan hal itu. Kini kita bicarakan seorang anak yang walau betapa sesat pun dia masih seorang anak. Bagaimana harus kujawab? Kalau pada pengadilan tertinggi yang Maha Kuasa bertanya kepadaku tentang tanggung jawabku, kenapa anakku menjadi musuh bangsamu, Haji Jamil? Dan bagaimana kau mendidiknya? Demi sesungguhnya Pak Kiai, bagaimana kita harus melawan suratan Tuhan adalah takdir semata bahwa Jamila berbeda dengan ayah. Takdir semata. Apa yang kau ketahui tentang takdir Retna?
Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan dalam diri kita. Tuhan memberikan alat-alat yang kita perlukan untuk memenuhi panggilannya sebagai makhluk semuanya makhluk. Tuhan tidak menakdirkan Jamila sebagai musuh bangsanya. Dia sendiri yang berbuat begitu. Dia sendiri yang harus mati sebagai dia. Tuhan memberinya akal. Kenapa tidak dipergunakan akalnya untuk mengisapinya? Bahwa sesungguhnya perbuatan yang seindah-indahnya di permukaan bumi ini adalah mengkhianati bangsa sendiri. Terima kasih Pak Kiai. Anak itu harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya. Saya ingin mempertemukan dia dengan ayah. Mungkin ini adalah pertemuan Pak Kiai yang penghabisan. Dalam keadaan dia masih bisa dibimbing ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukakah Pak Kiai memenuhi permintaan saya ini? Dapatkah aku penuhi permintaan itu, Letnan? Mengapa tidak Pak Kiai? Dapatkah aku berhadapan dengan anjing yang harus menjadi anakku? Pak Kiai, mengapa tidak? Tidak. Gantung saja dia. Tak perlu aku lakukannya lagi. Benar-benar rela Pak Kiai. Aku rela. Namun, dialah seorang putri yang pernah Pak Kiai harapkan. Dialah seorang putri yang pernah Pak Kiai bisikan kalimat azan tatkala ia lahir. Masih ada beberapa saat lagi untuk Pak Kiai mengharapkan sesuatu dari kamu. Penyesalan Pak, atau taubat nasuh. Tidak ada gunanya sedikit pun mengharapkan nama Allah. Tidak inginkah Pak Kiai agar Jamilah mati dengan menyebut nama Allah? Tidak Pak Kiai. Aku telah berharapan dan harapanku dihancurkan, dimusnahkannya. Pak Kiai, mohon sedikit. Tak perlu aku lakukannya lagi. Baiklah Pak Kiai, saya sudah menawarkan kesempatan kepada Pak Kiai. Prajurit, Siap, Kakak. sudah siapkah regu tembak? Siap, Kakak. Tunggu dulu. Dia akan ditembak sekarang. Saya menundanya hanya untuk memberikan kesempatan pada Pak Kiai. Oh Tuhan, mengapa kau timpakan bencana ini kepada hamba? Hamba-Mu yang tak sekejap pun melupakan Engkau. Pak Kiai, Kenapa justru dari hayatanku Engkau panggil semua yang aku cintai? tawakallah Kiai. Astagfirullah. Maafkan aku antara saling engkau. Prajurit, bawa tahun itu menghadap. Siap, Kakak. Tenangkanlah jiwa Pak Kiai. Aku telah kehilangan segala-galanya. Kecuali iman Pak Kiai. Ya, kecuali iman. Lapor. Seorang anak perempuan bernama Zulaiha minta menghadap, Letnan. Zulaiha Pak Kiai. Mengapa kau ikut kemari? Aku ingin melihat kakak. Mengapa kau perlukan dia? Dia kakakku, ayah. Tidak bolehkah aku melihat kakak? Tentu saja kau boleh menemui. Tidak. Mengapa aku tidak boleh menemuinya, ayah? Anjing galak itu segera mampus. Ayah! Ayah mengatakan anakmu Mbak Jamilah anjing geladak. Itu lebih baik dari nama pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia anakmu, ayah. Zulaiha, kau mencoba mempengaruhi peradaban ini dengan menghubungkan darah. Khalifah Umar pun membunuh anaknya sendiri yang durhaka. Ayah, aku anakmu. Dia anakmu. Dia satu-satunya saudara. Satu-satunya. Cukup! Pulang kau. Aku rela dia dibunuh. Aku rela dia dilenyapkan. Karena dengan lenyapnya dia, lenyap pula satu di antara batu 100 untuk pahala kemerdekaan. Terima kasih Pak Kiai. Izinkan saya menemuinya dahulu.
kepada Yang Maha Pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kalau suatu saat aku minta pertolongan, ayah, kepada Yang Maha Kuasa. hanya itu, ayah. Anak, kepadanya lah aku serahkan engkau, bukan saja nanti, tetapi sekarang juga aku senantiasa memohon perlindungannya bagimu. Ayah, kalau seorang datang kepadamu menyatakan taubatnya dan meminta perlindungan, apa yang akan ayah perbuat? Aku doakan agar ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mempunyai hak untuk melindungi orang yang telah banyak berbuat dosa. Ayah, Nabi pun tak pernah membunuh orang yang mencoba akan membunuhnya. Aku bukan Nabi. Tapi kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Bukankah begitu, ayah? Anak, kau mengajari ayahmu nak. Tahukah engkau siapakah kamu itu? Dan dosa apa yang telah diperbuatnya? Aku tahu, ya. Kenapa kau membelanya? Karena dia kakakku, ayah. Tanpa dia aku akan sendirian. Anak, kita hidup bersama amal kita. Kita hidup bersama budi kita. Beramalah dan berbudi luhurlah, maka kau tak akan kehabisan saudara. Karena sesungguhnya kemanusiaan itu adalah satu bangsa, satu darah, satu orang, dan satu cita-cita. Ayah, berilah Kak Jamilah kesempatan untuk menebus dosanya dengan amal soleh. Kesempatan itu telah disia-siakannya. Bukan aku yang harus memberi kesempatan itu kepadanya. Akan tetapi, apakah perjuangan yang meminta banyak korban, harta, dan jiwa ini rela memberi kesempatan bagi seorang seperti dia? Oh, ayah, setiap kita pernah bersama, mengapa tak ada ampun bagi dia? Tapi dia yang telah membakar pesantren sendiri, Julaiha. Tidak, tidak, dia tidak membakarnya. Aku tahu apa yang diperbuatnya. Dia tidak membakarnya. Aku tahu benar. Mengertilah, ayah. Tapi dia yang telah menyebabkan kekacauan ini. Dia yang telah menunjukkan tempat persembunyian prajurit kita. Mungkin dia tidak rela sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian prajurit gerilya. Tidak rela. Pikiran apa itu? Tidakkah ia tahu bahwa dalam pesantren itu aku mengajarkan kepada murid-muridku, dan apa yang aku ajarkan kepada mereka, aku ajarkan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada tanah air, dan kecintaan kepada bangsa. Tidakkah ia tahu bahwa di dalam pesantren itu aku menambah pemuda-pemuda yang jiwanya ditempa kepercayaan tauhid, yang mewajibkan kita bertahan, bersatu, dan bila diserang, wajib kita membalasnya. Oleh karena Islam tidak rela dijajah oleh siapapun. Masih ingatkah ayah tatkala ibu tewas? Tubuh itu hancur oleh peluru. Itu bukan salah siapa-siapa. Itu salahnya ibu sendiri. Tapi siapa yang menembaknya, ayah? Siapa yang menewaskannya, ayah? Sudah aku peringatkan supaya ibumu jangan lari tatkala kita terkepung musuh, karena hal itu bisa menunjukkan tempat persembunyian prajurit kita. Tapi aku ingin jawaban ayah. Siapa yang menembaknya, ayah? Siapa yang menewaskannya, ayah? Ibumu tak dapat menguasai ketenangan jiwanya dan lari. Dan kemudian datang tembakan. Dan ibu jatuh. Rubuh tak bangun-bangun lagi. Peluru siapa yang menewaskannya, ayah? Peluru siapa? Peluru letak. Iya. Peluru dari murid yang paling ayah kasih. Lebih dari mengasihi anaknya sendiri. Tapi itu adalah hak letan untuk berbuat begitu. Apalah artinya satu jiwa bagi beribu-ribu jiwa yang ada dalam tanggungannya. Namun, dia adalah penyebab kematian ibu. Orang itu masih ayah hidup. Ayah beri tempat
Dapatkah kakak disalahkan kalau sejak saat itu dia mendendam? Karena dendam itulah dia menunjukkan tempat persembunyian Letna. Tapi pesantren itu terbakar semuanya. Berantalah yang membakar, bukan kakak. Dapatkah Kak Jamilah disalahkan? Karena dendam sudah menutupi seluruh kesadarannya. Sadarlah ayah. Begitu banyak korban telah jatuh. Tapi, apakah ia sengaja memusuhi perjuangan? Atau ia hanya membunuh musuh pribadinya karena dia butuhkan? Dan dia butuhkan dendam. Ia hanya akan melepaskan sebutir peluru pada dada dan membunuh ibunya. Tapi malah, Kak Jamilah tertangkap. Dan kini dia harus mati sebelum tuntutannya terpenuhi. Ayah, mintalah kebebasan baginya. Letnan adalah murid ayah. Pergunakan pengaruh ayah untuk membebaskan anakmu Jamila. Dia tidak bersalah. Satu-satunya kesalahan dia adalah terlalu cinta kepada ibu. Dapatkah aku penuhi permintaan itu, Julaiha? Ayah harus buat begitu. Kenapa aku harus berbuat begitu? Karena dia anakmu, ayah. Hanya karena dia anakku. Karena dia kini menderita, ayah. Julaiha anakku. Kita semua adalah korban. Korban dari keserakahan bangsa yang ingin menjajah dan menghisap. Justru itu, kita harus berjuang, melawan, agar bumi kita yang kaya raya ini tidak menjadi tempat beladangnya serigala-serigala yang lapar, yang menamakan dirinya manusia. Julaiha, mengapa kau berbicara tentang korban? Ayah. Jangan selaku dulu. Namun ayah. Ayah. Jangan kau lemahkan hatiku. Aku serahkan ke kamu untuk revolusi, atau sebagai pahlawan, atau sebagai pengkhianat. Namun, aku serahkan dia. Ya, dia boleh mati sebagai pahlawan atau pengkhianat. Karena revolusi hanya mengenal dua hal itu. Pahlawan revolusi dan pengkhianat revolusi. Julai, engkau tidak boleh membawa persoalan ibumu ke dalam persoalan kakak. Karena revolusi tidak mengenal arti korban kesalahan. Revolusi tidak mengenal siapa ayah, siapa ibu, dan siapa itu saudara. Revolusi hanya mengenal pahlawan revolusi dan pengkhianat revolusi. Kau pembunuh. Pembunuh. Engkau membunuh ibuku. Dan kini kau akan membunuh kakak. Dua orang yang paling aku cintai. Tapi tunggu, Letna. Ibu masih mempunyai anak satu orang lagi. Julaiha, kau akan menjadi pengkhianat seperti kakakmu. Aku tak rela, ayah. Aku tak rela. Diamlah anakku, diamlah. Apalah arti korban satu atau dua jiwa yang kita cintai untuk perjuangan suci ini? Letna, maafkan adikmu, nak. Tidak. Aku tidak perlu meminta ampun kepada seorang pembunuh. Julai, perlukah aku bangga-banggakan korban-korban untuk tanah air ini? Perlukah aku katakan bahwa tak lebih dari 1 bulan yang lalu aku juga mengalami kesedihan yang dalam. Dua orang tua, dua-duanya ditangkap oleh Belanda dan meninggal dalam penjara. Benarkah itu, Letna? Julai, kalau engkau menuntut kematian ibumu lantaran perbuatan, sesungguhnya telah aku penuhi permintaanmu itu. Telah aku berikan arwah ibuku untuk arwah ibu. Karena kakakmu juga, dia yang menyebabkan aku menjadi sebatang kara. Tapi perlukah aku setelah relakan kedua orang tua, seperti aku merelakan diriku sendiri untuk revolusi. Aku memohon
Semoga darah yang mengalir akan mempercepat datangnya fajar kemenangan. Harap-harap tujuh juta bangsa. Jangan kau lemahkan hatimu, Reva. Jangan kau lemahkan. Hanya pakailah satu-satunya orang. Ya, kau anakku. Sejak dulu kau memang anakku. Pak Kiai, kini tibalah saatnya Pak Kiai bertemu dengan Jamil. Baiklah. Bawalah dia kemari. Prajurit, Siap, Katan. bawa taman itu menghadap. Siap, Katan. Sekiranya Pak Kiai dapat memberikan nasihat terakhir. Semoga ia dapat menginsyafi kesalahan-kesalahannya. Ketika pasangan itu keluar api, aku melihat jiwa-jiwa berintik, jiwa-jiwa yang ingin bentuk balas, namun tak berdaya lagi. Pada saat itu, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, bawalah dia kemari. Bawalah dia yang telah memakan pesantrenmu ini, tempat hambamu mengagungkan namamu dan memenuhi panggilanmu. Bawalah dia kemari, agar aku bisa menyampaikan hasrat mereka yang tak kuasa lagi mengangkat tangan dan menuntut keadilan. Dan kini Tuhan mengabulkannya. Dia adalah anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Jamila, berlutut kau, berlutut. Mintalah ampun kepada bumi tanah airmu, tanah air yang kau hianati. Aku tidak mengkhianati tanah airku. Tapi tanganmu berlumur darah. Dan darah itu adalah darah kawan-kawanmu sendiri, Jamila. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Ya, Engkau tak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu sendiri. Tapi hianat jiwa budakku. Kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku? Kenapa aku tidak boleh membunuh? Balas dendam kematian ibuku. Apakah harganya aku sebagai anak sulung? Kau membunuh ibuku, dibiarkan saja tanpa suatu pembalasan. Engkau tak berhak memakai alasan itu untuk mempersuci dirimu. Cih! Mataku engkau tak berharga sedikit pun, Letnan. Jamila! Ayah akan membela dia. Ya, ayah akan membelanya. Lantaran dia benar. Engkau selalu membawa persoalan ibumu. Baik. Siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyian kedua orang tuaku? Siapa yang telah menyuruh mereka untuk menjebak aku? Jawab! Siapa aku? Jamila, di mana lagi hatimu? Tapi kau tak berhasil menjebak. Namun kedua orang tua, dua-duanya ditangkap oleh Belanda dan meninggal dalam penjara. Mereka mangkat akibat siksaan yang keji. Tidak, mengapa tidak? Mereka adalah korbanmu. Sekarang apa mau? Kau memburu aku. Korban telah cukup banyak. Kini kau berhadapan dengan aku. Prajurit, Siap, Letnan. buka pergaulan. Ini ada sepucuk pistol untuk kau pakai menghabisi musuh. Terima. Marilah kita.
habisi dendam-dendam di antara kita. Jangan kalian saling menembak. Kalian bersaudara. Kalian anakku. Kalau aku harus mati lantaran pelurunya Pak Kiai, aku harus ikhlas mati untuk meyakinkan dia dan orang-orang seperti dia bahwa dalam perjuangan besar tidak harus menghitungkan untung rugi perseorangan. Aku harus ikhlas mati untuk meyakinkan semua orang bahwa sebab yang akan menggagalkan revolusi ini ialah manakala dirinya tak lagi meleburkan diri dalam leburan yang tak lagi mengenal siapa ayah, siapa ibu, dan siapa itu saudara. Nah, jangan kau mengorbankan diri untuk manusia yang begini rendah. Korbankah banyak seorang demi seorang. Kawan-kawan gugur lantaran soal dendam-mendendam. Aku juga merasa ikut bersalah, Pak Kiai. Angkat pistol. Agar kau mati dengan tidak membawa dendam ke dalam kubur. Aku akan menghitung sampai 3. Maka tembaklah aku. Dan aku akan menembakmu. Mulailah kalian menembak berdua. Mulailah menembak Retno. Mulailah menembak Jamila. Kalian orang-orang ini kuasai dendam dan nafsu. Ayah. Jamila. Oh Jamila. Kau anakku. Kau anakku. Ayah. Kenapa aku harus Jamila. Aku serahkan engkau kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Dosamu kepadaku aku ampuni. Tetapi dosamu kepada orang lain, pertanggungjawabkan sendiri terhadap Tuhanmu. Engkau anakku. Sebagai seorang muslim yang mengerti arti taubat, janganlah kau menangis karena berpisah dengan aku. Menangislah karena kau telah banyak berbuat dosa. Ayah. Manakah adikku Julaini? Dia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ayah. Sampaikan salamku padanya. Agar ia tetap menjadi patriot membela bangsa dan negara. Ikuti jejak ayah. Jamila, kini saatmu sudah tiba. Prajurit, bawa kawan itu. Jamila. Oh Jamila. Engkau anak. Kau anakku. Tuhan, inilah tanda datangnya fajar kemenangan, kemerdekaan bangsa dan negara.
Nusa Nusa ini memang gelo nasanya itu, dan kalian memang edan juga mainkan. Apa ya Bu ya? Seger lah. Harusnya begini main teater itu. Karena ada Anton dulu dari sutradara. Dari awal pementasan itu ya. Nah, ente sudah mulai terlihat oke, sekarang Ton intervalnya hebat, bangga saya Ton. Harus begitu ya. Pemain, setting panggung, musik itu bagi saya kalian itu menyatu. Itu yang saling menguatkan, dan setting fragmen ini juga sudah sangat mewakili. Catatannya barangkali satu, pertama bahwa musik karena semuanya adalah dubbing dari karya-karya orang lain, kemudian jangan sampai musik itu menjadi pelaku utamanya. Lebih baik pure adalah teks yang sebagai dan yang dimainkan oleh tokohnya. Musik itu menjadi penting, tapi jangan sampai ini apa kendala. Tapi ini pada Fajar Siddiq tidak terlalu fatal untuk itu. Naskah ini juga sering dipentaskan, bahkan ada yang pernah diadaptasi, judulnya tidak menjadi Fajar Siddiq, menjadi Lastri, karena pemain-pemainnya perempuan semua. Yang penting inti ceritanya tidak kabur. Dan keberhasilan teman-teman itu juga bukan karena ada satu atau dua aktor, karena aktor-aktor yang lainnya pun itu mengisi. Dan gelo lah, namun saya nambahkannya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Siddiq ya dalam garapan Anton sudah berhasil memukau atmosfer yang disuguhkan oleh para aktor itu bisa sampai pada kami apresiator. Dan ini adalah sebuah hal yang memang seharusnya teman-teman wujudkan gitu. Kapasitas. Jadi kerjasama tim, tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3, tokoh 4, tokoh 5 dan segala kru itu kerjasamanya itu benar-benar terasa kerjasamanya. Para aktor bisa menikmati bagaimana dia menjadi letnan, bagaimana dia menjadi kiai, bagaimana dia menjadi Jamilah, bagaimana dia menjadi Julaiha. Di sini naskah ini adalah naskah psikologi, bimbang ya, perang antara logika dan kewajiban gitu ya, kewajiban karena ya perang sabil gitu. Bagaimana seorang ayah memberikan keputusan ketika anaknya harus dihukum mati, bagaimana seorang kakak yang balas dendam ketika melihat ibunya juga mati. Tetapi si letnan juga itu membunuh ibunya itu karena menyelamatkan banyak nyawa. Jadi di sini ada memang pertimbangan-pertimbangan yang sangat pelik sekali, dan teman-teman sudah berhasil mewujudkan semuanya. Jadi tidak hanya sekedar teks itu akan hidup ketika aktor-aktor yang menjadi ujung tombak di atas panggung itu berhasil membawakan karakteristik tokoh yang ada. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama karena bermain teater adalah bermain kerjasama, saling umpan, saling mengisi. Nah, itu teman-teman sudah berhasil, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, dipelajari lagi, karena mau tidak mau konteks naskah berkaitan dengan konteks bahasa ya, konteks bahasa. Di situ juga ada kedalaman makna yang harus digali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fajar Siddiq.